Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi dengan video teman belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis kutipan yang akan kita gunakan ketika menulis laporan skripsi. Nah, di file yang sudah saya kirim ke grup kelas kalian, itu ada beberapa hal yang bisa ada beberapa hal yang bisa kita cermati ya. Yang pertama, kita akan mempelajari jenis-jenis kutipan dalam skripsi. Nah, yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ini adalah mengutip kata secara sama persis dari sumber. Coba ini akan saya besarkan dulu aja ya. Seperti ini. Mengutip kata secara sama persis dari sumber dan mencantumkan nomor halaman. Jadi di kutipan langsung ini ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama, kutipan langsung pendek. Yang dimaksud pendek ini jika kata yang digunakan, kata yang dikutip itu kurang dari 40 kata. Syaratnya harus menggunakan tanda kutip di awal maupun akhir. Jenis kutipan langsung yang kedua yaitu kutipan langsung panjang. Disebut panjang jika lebih dari 40 kata. Syaratnya ditulis dalam blok paragraf tanpa tanda kutip. Nah, di bawah ini adalah contoh kutipan langsung pendek yang kurang dari 40 kata. Ya, misalkan ini, mohon maaf, ini bukunya buku rekaan ya, bukan buku sumber asli ya. Contoh kutipan langsung yaitu mengutip kata secara sama persis dari sumber. Ingat, sumber itu bisa berasal dari textbook, bisa dari jurnal, bisa dari website, dari book chapter, dan lain sebagainya ya. Nah, contoh kutipan langsung pendek kurang dari 40 kata adalah seperti ini. Kita cermati, akan ada tanda kutip di awal kalimat dan di akhir. Ingat, kutipan langsung itu berarti langsung mengutip atau copy paste dari sumber ya. Diikuti dengan nomor halaman. Nah, ini nomor halaman. P itu ke page ya. Kalau Indonesia teman-teman bisa mengganti ini dengan halaman. Jadi H.45, halaman 45. Dikutip di bukunya Smith tahun 2020 halaman 45. Nah, ini kutipan langsung yang kurang dari 40 kata. Coba teman-teman bisa hitung nanti katanya jumlah kata yang ada di sini itu kurang dari 40. Baik. Nah, teman-teman coba perhatikan kalimat di atas ini yang kita kutip secara langsung. Ini akan kita jadikan contoh kasus untuk seluruh kutipan yang akan kita pelajari di video ini ya. Jadi ini kalimat yang dikutip secara langsung dari sumber ini. Di copy paste. Nah, kutipan langsung kedua yaitu kutipan langsung panjang jika kita mengutipnya lebih dari 40 kata. Cara menuliskannya bagaimana? Nah, seperti ini. Ya. Smith 2020 menjelaskan titik 2. Nah, ini berarti copy paste lebih dari 40 kata. Ini yang kita gunakan sebagai contoh di atas ini. Tapi ternyata kita masih menyalin atau mengutipnya lebih dari 40 kata. Nah, jadi ditampilkan satu paragraf diawali dengan sumber ya, nama, tahun, dan diakhiri dengan halaman. Dua hal ini adalah contoh dari kutipan langsung ya teman-teman. Jadi kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang.
Jenis kutipan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung atau sering kita sebut dengan parafrase. Nah, kutipan tidak langsung ini tidak copy paste tapi disampaikan dengan kalimat kita sendiri ya. Jadi sumber itu, ide dari sumber itu kita kemas lagi dengan kata-kata kita sendiri. Dan tidak wajib mencantumkan nomor halaman. Jadi kalau tadi kutipan langsung itu ada dua jenis, kutipan langsung pendek dan panjang. Kutipan tidak langsung itu juga ada dua jenis, yaitu kutipan naratif dan kutipan parentetis. Coba kita ulas satu persatu. Kutipan naratif itu jika nama penulis disebut dalam teks yang diikuti tahun terbit dalam tanda kurung. Contoh, nama penulis diikuti tahun terbit ya dalam tanda kurung. Tapi teman-teman perhatikan, apakah kutipan ini menyalin atau kutipan langsung ataukah ini parafrase dengan kalimat kita sendiri? Coba kita lihat ya. Bukunya sama, Smith 2020, tapi ingat, kalau kutipan langsung dari sumbernya, bukunya Smith ini, kalimat yang asli adalah seperti ini. Desain bukan hanya tentang estetika. Namun, jika kita parafrase, jadinya seperti ini. Smith tahun 2020 menyatakan bahwa desain tidak hanya berfokus pada estetika. Nah, kalimatnya sudah berubah, namun substansi dari kalimat ini, ya, ide pokok dari kalimat ini masih sama, menjelaskan bahwa desain tidak hanya berfokus pada estetika, tapi juga dengan aspek fungsi sesuai kebutuhan. Nah, ini ide pokoknya masih sama, cuma dikemas dengan kalimat yang berbeda. Itu namanya parafrase. Ya, jadi kutipan naratif ini nama penulisnya menyatu dengan parafrase, menyatu. Nah, jenis kutipan tidak langsung yang kedua, setelah yang pertama tadi adalah naratif, kutipan tidak langsung yang kedua adalah kutipan parentetis. Ini jika nama penulis dan tahun terbit ditulis dalam tanda kurung di akhir kutipan. Nah, ada di belakang ya, bisa kita perhatikan. Ini kalimatnya juga sudah diganti ya teman-teman ya, sudah diolah lagi dengan kalimat kita sendiri atau yang namanya parafrase. Jadi parafrase itu mengubah mengutip sumber asli tapi tidak secara copy paste tapi diulang atau dikemas dengan kalimat kita sendiri. Desain tidak hanya berkaitan dengan keindahan visual. Nah, ini sudah berganti ya keindahan visual karena apa? Kutipan langsungnya adalah ini. Desain bukan hanya tentang estetika. Nah, ini sudah diubah ketika kita melakukan parafrase di kutipan tidak langsung. Bedanya apa? Kalau tadi kutipan naratif, nama penulis di depan, kutipan parentetis ini namanya ada di belakang. Jadi tergantung gaya teman-teman menulis nanti. Kadang ada di depan boleh, setelah itu di belakang boleh, nah seperti itu ya. Nah, kutipan yang ketiga yaitu kutipan dari sumber kedua. Maksudnya bagaimana ini? Kutipan yang sebelumnya, kutipan tidak langsung dan kutipan langsung, ini berasal dari sumber pertama, teman-teman. Ya, coba perhatikan ini sumber pertama dari bukunya Smith yang terbit tahun 2020 halaman 45. Nah, ini menunjukkan jika ditulis dari sumber pertama. Ya, sama, ini juga yang kutipan tidak langsung ditulis dari sumber pertama. Ada kalanya sumber kita itu berasal dari sumber kedua. Nah, misalkan seperti ini. Jadi tulisan dari Smith itu dikutip oleh orang lain, dalam hal ini adalah penulisnya Brown, dengan tahun yang lebih muda. Ya, ini jelas ya, nggak mungkin sumber kedua itu ditulis dari tahun yang lebih lampau. Misalkan Smith 2020 dikutip dalam Brown
tahun 2008 misalkan. Nah, itu nggak mungkin. Pasti salah menulis. Karena apa? Logikanya, Smith ini menulis tahun 2020, kemudian setelah terbit, bukunya dikutip oleh Brown. Nah, pasti tahunnya lebih muda. Tidak mungkin lebih lampau. Itu ya logikanya ya. Ini yang dimaksud sumber kedua. Ya, jadi yang kita baca itu yang mana? Apakah kita membacanya yang Smith atau Brown? Nah, yang kita baca itu Brown. Tapi Brown mengutip dari Smith ya, gitu ya. Sama, ini kutipan langsung juga boleh. Jadi ketika kita menggunakan sumber kedua, kutipan langsung itu boleh ditulis ya, asalkan ada tanda kutip dan keterangannya ditulis dengan jelas seperti ini. Ingat kalau tadi Smith-nya tahun 2020 menulis halaman berapa, teman-teman? Betul, halaman 45. Coba. Nah, Smith menulis di halaman 45. Tapi Brown menulisnya di halaman 112. Nah, ini bedanya ya. Ini kalau menggunakan kutipan langsung. Ingat, tanda petik berarti kutipan langsung. Ini kutipan langsung pendek kan? Kalau kutipan langsung panjang yang lebih dari 40 kata, ya sama, tinggal disusun dalam paragraf ya, tidak perlu tanda kutip. Nah, kalau menggunakan kutipan tidak langsung atau parafrase yang menggunakan kutipan naratif, ya nama ada di depan, nulisnya seperti ini. Smith dalam kurung 2020 dikutip dalam Brown menjelaskan bahwa desain, nah seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya yang sudah kita pelajari tentang kutipan ada 3. Maaf, ini bukan menurut APA ya. Kalau menurut APA itu adalah sitasi. Nanti akan kita pelajari setelah kita memahami jenis-jenis kutipan. Maaf, ini saya salah tulis, ini belum saya hapus. Atau saya hapus kalian aja ya. Saya beri tanda merah gini ya. Nah, ini biar tidak salah paham. Jadi ada 3 jenis kutipan yang sudah kita pelajari. Kutipan langsung, pendek kurang dari 40 kata, dan panjang lebih dari 40 kata. Kemudian kutipan tidak langsung, ya. Yang kedua kutipan tidak langsung atau parafrase, juga ada 2 jenis. Kutipan naratif yang namanya ada di depan seperti ini, dan kutipan parentetis yang namanya ada di belakang. Kemudian yang ketiga, kutipan dari sumber kedua, ya. Kutipan dari sumber kedua. Jadi ketika ada orang lain yang mengutip sumber yang pertama. Nah, itu seperti itu. Oke, itu hal-hal yang sudah kita pelajari di jenis-jenis kutipan ketika kita akan menulis skripsi. Sementara ini akan saya bagi jadi beberapa video ya teman-teman ya. Ini akan saya jadikan video yang pertama. Kita akan lanjutkan ke video yang kedua, tapi akan saya cut dulu videonya.